Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ulama wal habaib, para kiai, para habaib yang tergabung dalam forum dalam organisasi Autada, Aliansi Ulama Tapal Kuda, dan AUMA, Aliansi Ulama Madura. Wabil khusus pimpinan Autada Al-Mukarram Kiai Haji Ali Karrar Sin Haji AUMA ya, juga pimpinan AUMA, ketua umum AUMA. Oh tadi ya aku kali ya terus ada gabung ini akhirnya bisa kembali ya. Dan pimpinan Autada Kiai Haji Hasan Abdul Jalal dan semuanya para kiai yang hadir dalam forum ini. Wabil khusus narasumber pertama Mukarram Kiai Mahfud Syaubari, narasumber kedua Kiai Lutfi Baswari, Imam Besar NU garis lurus. Yang juga saya hormati, pada waktu yang hanya tinggal 17 menit ini, karena tadi 20 menit, tinggal 17 menit sambil lihat jam mulai tadi, saya akan berbicara tentang bahaya Syiah, liberal, dan aliran-aliran lain yang berkembang di Indonesia. Di Indonesia ini aliran-aliran sesat yang berkembang ini banyak sekali. Cuma dari sekian banyak aliran yang paling besar eksistensinya, yang pertama adalah Wahabi. Ini yang paling besar. Yang kedua adalah Syiah. Yang ketiga Hizbut Tahrir. Kemudian ada juga, tapi hanya sayup-sayup ya, aliran Syiah Bahai, di mana Syiah Bahai ini oleh kelompok Syiah sendiri sudah dianggap kafir. Dan keputusan Majma'ul Fiqhil Islami di Jeddah, seluruh ulama seluruh dunia menyatakan Bahai ini kafir, dan ini sudah lama berkembang di Indonesia. Pusatnya kalau di Jawa Timur di Jember. Ini Syiah Bahai. Ini jadi tiga ini yang paling besar: Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir. Kemudian ada kelompok kiri yang juga besar, tidak kalah besarnya dengan Syiah, adalah kelompok liberal. Karena liberal ini sudah merambah hampir seluruh perguruan tinggi. Di perguruan-perguruan tinggi ini, terutama perguruan tinggi yang ada embel-embel Islamnya, seperti UIN, YIN, atau STAIN, selalu ada dosennya yang liberal. Ini selalu, mulai dari Sabang sampai Merauke, selalu ada yang liberal. Dan kadang-kadang sebagian dosen yang liberal ini juga mengajar di perguruan tinggi pondok-pondok pesantren. Mungkin pancet masih belum, mudah-mudahan belum masuk, tidak masuk ya. Karena sebagian saya lihat, sebagian pondok pesantren yang punya perguruan tinggi, daftar dosennya ada yang liberal. Ini sudah masuk kemana-mana, dan ini luar biasa. Ini merupakan apa namanya? Ini faham liberal dan faham Syiah, faham sesat ini adalah PR pertama bagi para kiai. Mengapa tadi Kiai Mahfud ya banyak menerangkan tentang perang asimetris, perang umat Islam dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian Kiai Lutfi juga membicarakan tentang Wahabi, bahaya Wahabi. Dan ini sebenarnya
bahwasanya semua aliran sesat itu bahaya terhadap umat Islam, dan bahaya yang paling besar bagi umat Islam di mana aliran sesat itu berkembang, maka disitulah posisi umat Islam akan lemah menghadapi orang-orang kafir. Dan ini adalah bukti sejarah. Kita ini kalau berkaca kepada sejarah dulu pada masa Imam Al-Ghazali, Palestina pernah diduduki oleh orang-orang salibis, orang-orang Kristen Eropa. Mereka kemudian diusir oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini mengusir tentara salibis dari Palestina, terlebih dahulu beliau ini mengaswajakan negeri-negeri sekitar Palestina, di mana seperti Lebanon, Yordania, Syam, Syria, Mesir, semuanya diaswajakan terlebih dahulu. Di mana sebelum diaswajakan sekitar Syria ini banyak kelompok dua aliran waktu itu. Satunya Syiah yang memang punya kerajaan besar dan ratusan tahun, Syiah Fatimiyah di Mesir. Satunya Mujassimah. Mujassimah ini yang akidahnya sama dengan Wahabi. Sebelum tentara salib ini oleh Sultan Salahuddin diusir, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi terlebih dahulu mengaswajakan Mesir dan Syria dan sekitarnya. Dan ini penting, mengapa ini diaswajakan dulu? Karena kelompok-kelompok di luar aswaja tidak segan-segan menjalin kerjasama dengan orang-orang kafir. Dan itu sejak dulu. Ini kalau kita membaca sejarah sebelum Mesir ini ditaklukkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang berangkat pertama kali ke Mesir adalah guru beliau, Al-Imam Muhammad bin Al-Muwaffaq Al-Khabushani, seorang ulama sufi, waliullah, faqih bermazhab Syafi'i. Imam Al-Khabushani ini muridnya Imam Muhammad bin Yahya, Muhammad bin Yahya muridnya Imam Al-Ghazali. Pada waktu berangkat ke Mesir, Al-Khabushani ini berangkat sendirian. Oleh orang-orang ditanya, Kiai berani berangkat ke Mesir sendirian, padahal di Mesir itu penguasanya Syiah. Kata beliau, justru itu saya akan memakzulkan Khalifah Fatimi di Mesir. Sampai di Mesir, beliau ini ceramah dari masjid ke masjid. Karena beliau ini punya karamah waliullah, justru Raja Mesir takut pada beliau. Akhirnya Raja Mesir Sultan Fatimi mengirimkan beberapa ajudannya membawa dananir wa darahim, dikasih hadiah. Ternyata jawaban Imam Al-Khabushani, hajat saya ke sini bukan untuk cari uang, tapi memakzulkan Raja Mesir, harus berhenti. Akhirnya setelah kepercayaan masyarakat Mesir ini runtuh, jadi legitimasi dari masyarakat ini tidak ada, baru kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Mesir memakzulkan Sultan Al-Fatimi dan Mesir dikuasai. Setelah Mesir ini dikuasai, baru kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengaswajakan Mesir dan Syria. Bagaimana caranya? Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Wasail fi Musabaratil Awail menceritakan untuk mengaswajakan penduduk Mesir dan Syria yang sudah ratusan tahun terkontaminasi dengan virus Syiah. Beliau ini memerintahkan para muadzin di masjid-masjid sebelum sholat subuh untuk membacakan akidah al-mursyidah, nazam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Imam Ibnu Hibatillah Al-Makki, mirip dengan Aqidatul Awam. Karena kitab akidah ini dinyanyikan seperti tadi Kiai Mahfud ini pakai lagu-lagu seperti itu, akhirnya ajaran Syiah ini lambat laun terkikis dari negeri Mesir dan Syria. Masyarakat Mesir dan Syria akhirnya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini langkah pertama memang dari akidah memang yang dibangun pertama kali. Karenanya penting
kita ini mengawal akidah. Insya Allah kalau akidah masyarakat ini kuat, semuanya nanti akan menjadi baik, khair insya Allah. Karena memang dari akidah. Kemudian setelah itu, setelah Mesir ini dikuasai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin minta restu kepada Imam Al-Qabusyani untuk mengusir tentara salib dari Palestina. Oleh Imam Al-Qabusyani tidak diberi restu, kamu jangan sekarang berangkat memerangi Palestina. Loh, kenapa Kiai? Coba lihat, saudara kamu yang tinggal di Mesir itu punya warung jualan khamr. Akhirnya setelah diperiksa, ternyata tidak dijumpai kalau saudaranya jualan khamr. Entah apakah karena disembunyikan atau tidak mengaku. Akhirnya oleh Imam Al-Qabusyani tetap tidak diberi restu. Kamu tidak saya restu. Salahuddin Al-Ayyubi memaksa berangkat. Akhirnya kata Al-Qabusyani, silahkan kamu berangkat, tapi kamu akan kalah perang karena melanggar petunjuk dari kiai, dari mursyidnya. Setelah perang dengan tentara salib, Salahuddin Al-Ayyubi kalah. Setelah kalah, datang menghadap gurunya. Oleh gurunya, saya sudah bilang kamu akan kalah karena saudaranya kamu yang tinggal di Mesir jualan khamr tidak kamu berantas terlebih dahulu. Akhirnya saudaranya itu dicari, digeledah. Setelah itu diketemukan khamr-khamr yang dijual, dihancurkan. Setelah dihancurkan, setelah itu berangkat lagi mengusir tentara salib dari Palestina dan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini artinya apa? Bahwa umat Islam kalau akan berperang dengan orang-orang di luar Islam, tidak kalah penting adalah harus amar ma'ruf nahi munkar di internal umat Islam sendiri. Karena kalau irtikabul kabair, dosa-dosa besar ini banyak merajalela di kalangan umat Islam, apapun usaha kita akan kalah. Ini kalau kita berkaca dari sejarah. Karena ini penting, sejarah ini memang akan berulang. Karena sejarah itu oleh Allah diciptakan, dijadikan di dalam sebuah kesejarahan itu sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Kemudian Imam Al-Qabusyani ini pada waktu itu setelah menaklukkan Mesir, kubahnya Imam Syafi'i dibangun, membangun kubah Imam Syafi'i. Kebetulan di samping makamnya Imam Syafi'i ada kuburannya ulama Mujassimah. Mujassimah yang punya paham Tuhan tempatnya duduk-duduk di arsy. Akhirnya kuburannya Ibnul Mizani, ulama Mujassimah ini, oleh Imam Al-Qabusyani dibongkar, tulang belulangnya dipindahkan ke tempat yang jauh. Mengapa? Setelah Imam Al-Qabusyani ditanya, "Kaifada ya Imam, ada apa yang dipindah?" Kata beliau, "La yajtami'u siddiqun wa ziddiq." Seorang ulama yang siddiq, yang waliullah, walaupun sudah wafat, harus dijaga kemuliaannya. Tidak boleh makamnya berkumpul dengan seorang yang zindiq. Itu ulama Wahabi. Zindiq itu artinya bahasa lain dari munafik. Kalau di dalam kitab-kitab sejarah pada masa Rasulullah SAW, mayudhirul Islam wa yubtunul kufrah, itu namanya munafik. Tapi setelah Islam ini kuat, Rasulullah wafat, ada orang yulhirul Islam tetapi wa fi qalbi aqaid kufriyah, kata Imam At-Taftazani dalam kitab Al-Maqasid, itu namanya zindiq. Nah, ulama Mujassimah itu disebut zindiq oleh Imam Al-Qabusyani. Nah, ini artinya apa? Kita ini penting mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu saya sangat mengapresiasi kepada para ulama Madura yang yang berhasil mendorong masyarakat untuk tidak setuju terhadap ajaran Syiah, terhadap ajaran Wahabi, atau mungkin ajaran-ajaran lain. Mengapa? Karena aliran-aliran sesat ini adalah penyakit di dalam umat Islam. Ketika aliran-aliran sesat ini berkembang apalagi kuat, pada saat itulah posisi umat Islam menghadapi agama-agama lain itu posisinya lemah. Biasanya seperti itu. Tetapi ketika Ahlussunnah ini kuat, Asy'ariyah Maturidiyah ini berkibar, insya Allah agama-agama lain akan gentar menghadapi kita. Karena itu sampai sekarang di dunia ini yang tidak punya saudara itu hanya Ahlussunnah wal Jamaah.
Kalau Wahabi ini punya negaranya Saudi Arabia dan beberapa Arab itu loh. Kemudian saudara mereka yang akidahnya mirip-mirip adalah Yahudi. Karena Wahabi ini dengan Yahudi ada mirip-miripnya. Karena itu Daesh atau ISIS, tentara ISIS yang cedera itu biasanya dirawat di rumah sakit Israel. Karena memang Wahabi dengan Saudi ini kakak beradik. Syiah ini juga punya negara yang mensuplai dana miliaran kemana-mana. Jangan dikira bahwa Syiah dan Wahabi itu tidak punya dana. Dananya luar biasa. Wahabi ini dananya, Wahabisasi di Indonesia sekitar, kata Habib Rizik, kira-kira 21 triliun. Sedangkan Syiah dananya kira-kira 3 triliun. Nah, kira-kira dananya Aumah dan Autada berapa triliun untuk aswajaisasi Indonesia. Tapi kita ini memang tidak tergantung kepada dana, karena kita ini biasa tawakal kepada Allah. Insya Allah kalau kita ini tawakal mandiri seperti yang disyairkan oleh Al-Mukarram Syekhina Ki Mahmud Syaubari, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Ini waktu sudah 20 menit. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya melengkapi yang disampaikan oleh narasumber yang lain, Kiai Mahfud dan Kiai Lutfi, bahwa kita memang perlu ya untuk memperjuangkan tersosialisasinya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat sampai akar rumput. Ini bukan berarti bahwa kita ini meninggalkan dunia politik, tapi politik itu juga ada orangnya. Jadi seperti pada masa, jadi Imam Ghazali sebagai sejarawan ini memberikan kesimpulan bahwa keberhasilan umat Islam menaklukkan tentara salib di Palestina ini cikal bakalnya dibangun oleh Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena para pejuang ini rata-rata muridnya 2 orang ini. Jadi yang ulamanya memang muridnya, kemudian tentara-tentaranya juga pengikut Thariqah Qadiriyah. Itu seperti itu. Kemudian ini bukan berarti kita meninggalkan gelanggang politik, tapi jangan kiainya yang berpolitik. Mungkin ada orang-orang yang ada di politik harus dekat dengan kiai, harus bisa dikendalikan, ada di bawah kendali kiai. Harus seperti itu, bukan kiainya yang jadi DPR, jadi bupati, jadi apa. Itu malah rusak. Jadi bukan kita ini bukan meninggalkan dunia politik. Jadi di dalam Al-Quran itu ya pelajaran yang mungkin bisa kita ambil, la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jadi yang konglomerat harus dekat dengan kiai, kemudian yang politisi dekat dengan kiai, yang penguasa dekat dengan kiai. Bukan dibalik, bukan kiainya jadi penguasa, jadi politik, jadi ini, akhirnya pondoknya pondok politik juga. Ini namanya kan akhirnya yang konsen di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada. Itu realita yang terjadi sekarang. Saya kira kalau kita ini mampu memposisikan diri kita masing-masing sesuai dengan proporsinya, yang kiai ya tetap kiai, yang ini tetap, insya Allah semuanya tidak ada persoalan. Jadi politik ini tetap kita tetap kita pegang gitu. Dan kiai harus tetap menjadi mursyid, harus menjadi perintis, menjadi pengawal, penjaga akidah umat. Ini sangat penting. Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tasawufnya Imam Ghazali itu kan yang paling kecil, kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian yang lebih besar lagi Minhajul Abidin, lebih besar lagi Al-Arba'in fi Usuluddin, dan yang paling besar adalah Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu kan diterangkan, kata beliau, mengapa pada masa beliau umat Islam ini sakit? Ya karena memang dokternya sakit. Siapa dokternya? Dokternya itu adalah para ulama. Kalau para ulama ini sehat,
maka insya Allah para penguasa, orang-orang yang ada di dunia politik akan sehat hatinya. Kalau orang yang ada di dunia politik ini sehat, insya Allah masyarakatnya juga sehat. Karena seperti dikatakan oleh Sayyidina Umar, an-nasu ala dini mulukihim, masyarakat itu, perilaku masyarakat itu akan sesuai dengan perilaku pejabat dan penguasa mereka. Kemudian kata Imam Ghazali, yang menjaga para pejabat jelas adalah para kiai, para ulama. Nah, barangkali kita ini yang ada di Auma dan Autada, yang para kiai, mari kita posisinya sebagai kiai berjuang di dalam memberikan kesadaran beragama. Kita mulai dari persoalan akidah, setelah akidah bersamaan dengan itu adalah ibadah, akhlak, syariat, dan lain sebagainya. Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Lutfi Basori bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini pro tatbiqus syariah, penerapan syariah. Kemarin saya mengisi di Banyuwangi, kebetulan temanya tentang Hizbut Tahrir. Sebagian kiai ada yang tanya, bagaimana menurut kita tentang tatbiqus syariah, kiai? Wajib apa enggak? Loh, kok masih ditanyakan seperti ini? Yang namanya tatbiqus syariah itu wajib. Paling tidak kita itu secara individu, untuk diri sendiri, setiap orang itu hukumnya fardhu ain, wajib tatbiqus syariah. Nah, kemudian kalau persoalannya tatbiqus syariah ini untuk orang lain, baru ini sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi ini bukan berarti harus berhenti di situ. Nah, sekarang ini di kalangan intelektual Nahdlatul Ulama, mengapa kita ini menerima Pancasila? Yang sering dijadikan landasan itu adalah Piagam Madinah. Padahal Piagam Madinah itu bukan akhir dari perjuangan Rasulullah SAW. Itu baru fase ketiga. Fase terakhir dari perjuangan beliau bukan Piagam Madinah, tetapi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu tatbiqus syariah yang disebut dengan Islam secara kapak. Cuma ini tidak perlu kita gembar-gemborkan ke publik. Tapi jangan sampai kita ini keberatan dengan tatbiqus syariah, karena itu memang wajib hukumnya. Cuma mungkin kita ini skenario atau strateginya saja yang perlu kita bangun. Ini barangkali untuk dalam rangka membangun kesadaran. Saya kira yang perlu dibangun kesadarannya pertama kali adalah kita sendiri yang ada di Auma dan Autada ini. Insya Allah kalau kita ini mampu membangun kesadaran diri kita sendiri, nanti orang-orang di sekitar kita juga akan terbangun, dan masyarakat kita semuanya akan khair insya Allah. Masya Allah, barangkali itu jawaban dari saya, dan mudah-mudahan ini terakhir. Masih ada lagi? Nah, mudah-mudahan ini cukup terakhir. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.